Shalom guys, akhirnya kita lanjutin Daily Bread. Kita lagi hari ini kita sampai di Lukas 9 ayat 1 sampai hari ini sampai 17. Pembacaannya cukup banyak tapi penting banget bagi kita pastinya. Jadi kita mulai aja langsung. Lukas 9 ayat 1 sampai 6 dulu, di bawah judul Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa. Bahasa Inggrisnya lebih bagus, power and authority, kuasa dan otoritas. Itu lebih jelas, karena kalau istilah tenaga itu kayaknya semacam kesaktian dan segala macam, karena bahasa terjemahan untuk ke bahasa Jawanya adalah kesakten. Jadi seolah tuh kayak super power yang gimana gitu. Tapi di sini dibilang power and authority, kuasa dan otoritas, kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Oke, itu kayak semacam kesaktian, tapi gini, kata kuncinya ada di menguasai setan-setan. Itu artinya berkuasa atas. Langsung mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan gue ke Yakobus 4 ayat 7, dibilang, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bahasa Inggrisnya resist, tolak dan lawan. Bukan cuma tolak dalam artian kamu berbuat dosa, tapi lawan dia. Dan dibilang ia akan lari daripadamu. Dan kata kuncinya pasti ada di mana? Tunduklah kepada Allah. Karena itu yang membuat iblis jiper sama kita ketika kita tunduk sama Tuhan. Karena kekuatan kita ada di situ. Oke. Jadi murid-murid diberikan kuasa untuk apa? Bukan menguasai artinya memperalat setan-setan, bukan, justru berkuasa atas. Artinya ketika mereka suruh setan keluar dari seseorang, dia setan-setan itu pasti keluar. Dan bahkan mereka punya Tuhan mengizinkan mereka untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit juga. Dan itu semuanya karena kuasa yang diberikan oleh Yesus sendiri. Ayat 2 bilang gini, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ingat, fokusnya adalah bukan mujizatnya, tapi ke memberitakan kerajaan Allahnya. Oke. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Itu yang pertama, itu yang fokus utama. Dan baru untuk menyembuhkan orang. Ayat 3 katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Ini mesti digarisbawahin karena ini yang akan menjelaskan seluruh pembacaan nanti. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, itu kata-kata Yesus. Jangan bawa tongkat atau bekal. Bekal artinya makanan tambahan, makanan cadangan, roti atau uang, atau 2 helai baju. Nggak boleh bawa apa-apa. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah nanti, ketika kamu dalam perjalanan nanti, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu, dari situ. Ayat 5, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Sebagai hamba Tuhan, kita nggak akan selalu diterima di mana-mana. Kita akan ada tempat-tempat yang menolak kita, tapi move on. Oke, jangan stuck di situ, karena masih banyak tempat-tempat yang membutuhkan kebenaran, mencari Tuhan yang sejati, merindukan juru selamat. Masih ada tempat-tempat yang itu. Jadi jangan stuck di satu tempat. Yesus bilang kayak gitu. Yang penting kebaskanlah debu, tuh bicara kayak sebagai peringatan. Dia bilang kayak yaudah, kita udah kasih tahu yang penting. Oke, kalau mau denger ya udah, terserah, kita lanjut. Oke, yang kayak gitu. Ayat 6, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil. Ini fokusnya lagi tetap mengelilingi segala desa, segala tempat itu sambil memberitakan Injil, dan baru menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Oke, Lukas 9 ayat 7 sampai 9 dilanjutkan dengan satu perikop yang berjudul Herodes dan Yesus. Kenapa? Karena ini penting, nih akan membuat tadi kata memberitakan Injil tadi jadi jelas, karena itu fokusnya memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil kerajaan Allah. Itu akan jadi fokus yang jelas, karena tiba-tiba Lukas mengajak kita ke pembacaan tentang Herodes dan Yesus. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Mendengar segala yang terjadi apa? Murid-murid apa? Menyembuhkan orang, mengusir setan-setan. Tapi terlebih lagi memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil kerajaan Allah. Oke. Ayat 8, ada lain yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya.
siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal demikian. Hal-hal apa? Mungkin mujizat, tapi kita jangan pernah lupa bahwa Yohanes 10 ayat 41 mencatat bahwa gini, Yohanes atau Yohanes Pembaptis tidak membuat satu tanda pun atau keajaiban-keajaiban. Tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini, tentang Yesus, adalah benar. Jadi apa yang fokus dari Yohanes Pembaptis? Apa? Semua yang dikatakannya. Artinya kita tahu dia terkenal dengan kata-kata bertobat atau binasa. Khotbah-khotbah yang keras yang kayak gitu, yang straightforward. Kita tahu dia terkenal dengan seorang yang tidak ragu untuk menegur yang salah, siapapun itu. Di Lukas 9 ayat selanjutnya dibilang, makanya lalu Herodes atau ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Dia penasaran, siapa sih ini Yesus, bener gak Yohanes Pembaptis yang gue udah penggal, kalau kata dia, dibilang kayak gitu. Di Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan. Oke, mereka ngapain aja, ngusir setan, nyembuhin penyakit mungkin, dan apa, semua yang mereka ajarkan, semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Karena yang terpenting adalah pasti Yesus pengen nanya, lu ngajar, lu ngomong tentang apa, mesti bener, sound doctrine itu harus pastinya sesuai semua yang Yesus bilang, bukan yang dibumbu-bumbuin. Ayat 12, Markus 6 ayat 12 bilang memberitakan bahwa orang harus bertobat. Itu yang murid-muridnya kerjakan. Mereka mengajar, mereka memberitakan bahwa orang-orang harus bertobat. Markus 6 ayat 17-18 dibilang sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes Pembaptis dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya Herodes. Karena Herodes telah mengambil tadi Herodias sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes. Lihat, yang menonjol dari Yohanes Pembaptis adalah kata-kata tadi, bertobat atau binasa. Dia menuntut semua orang untuk harus bertobat, termasuk raja wilayah, gak peduli. Itu dia berita Injil. Itu dia, kita mengatakan di mana-mana bahwa semua orang harus bertobat. Bertobat atau binasa, kan itu kebenaran. Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu, dan itu yang membuat Yohanes dibunuh. Jadi yang menonjol dari Yohanes Pembaptis tentunya apa? Perkataannya, ajarannya, ajakannya, tuntutannya untuk semua orang untuk bertobat dan menerima Kristus. Artinya menonjol dari murid-murid Yesus juga ini bukan power yang tadi kayak semacam ngusir setan, menyembuhkan penyakit, itu ada di sampingnya. Oke, tapi yang main adalah memberitakan Injil kerajaan Allah di mana-mana, mengajarkan, memberitakan bahwa semua orang, bahwa orang harus bertobat. Nah, yang kayak gitu. Lukas 9 ayat 10-17 bagian pembacaan terakhir kita, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini akan sangat berkaitan dengan kenapa tadi gue suruh teman-teman garisin di Lukas 9 ayat 3, jangan bawa apa-apa dalam perjalanan. Ini penting. Oke. Karena gue percaya semua modal kita, kalau bisa bilang modal pelayanan kita, semua dari Yesus sendiri. Mainly adalah the Holy Spirit pastinya, dan berita yang dia bawa, itu yang kita oper. Kita cuma pembawa pesan. Kita bukan kurator dari Alkitab, bukan. Kita pembawa pesan, ini yang Tuhan bilang, ini yang kita kasih tahu ke orang-orang. Bertobat atau binasa. Ayat 10 bilang gini, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan dan ajarkan, tadi kita baca juga. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Buat apa? Markus 6 ayat 31 mencatat supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Itu alasannya. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Garisin kata-kata, gak sempat makan. Ini hamba-hamba Tuhan. Kita nggak akan sempat untuk memikirkan banyak hal untuk diri kita sendiri. Kita akan selalu memikirkan gimana orang lain. Itu hamba. Ayat 11 bilang gini, akan tetapi orang banyak mengetahuinya. Padahal mereka udah menyingkir biar bisa istirahat, biar bisa makan, tapi orang banyak tetap aja berhasil tahu mereka di mana, lalu mengikuti dia. Yohanes 6 ayat 2 mencatat orang banyak berbondong-bondong. Kenapa mereka mengikuti Yesus?
Jelas jawabannya, modusnya udah jelas. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Itu modusnya. Tapi gini, ini yang keren dari Yesus. Walaupun Yesus tahu mereka ikut dia dengan modus, tapi Lukas 10 ayat 11 bagian B mencatat ia menerima mereka. Tetap ia menerima mereka walaupun dia belum sempat makan, walaupun belum sempat istirahat, tapi ia menerima mereka. Matius 14 ayat 14 mencatat kenapa ia menerima mereka. Alasannya adalah karena tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Pelayan Tuhan, pelayanan yang Tuhan izinkan kita rintis atau apapun itu, semua harus dimulai dari hati yang berbelas kasih. Karena itu yang membuat kita akan terus melaju. Cinta itu motornya. Hati yang berbelas kasih. Karena Kristus pun melakukan semuanya. Kenapa dia tinggalin surga jadi manusia? Karena kasih. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Markus 6 ayat 34 mencatat, kenapa? Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Itu pandangan Yesus ketika melihat orang-orang yang luntang-lantung dengan modusnya masing-masing ini. Mereka udah kayak seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah, dan apa yang Yesus lakukan setelah tergelaklah hatinya oleh belas kasihan, ini yang dia lakukan. Markus 6 ayat 34, lalu mulailah ia atau Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Belas kasihan dimulai dari apa? Memberitakan kebenaran, memberitahukan kebenaran, karena kebohongan bukan bagian dari cinta. Cinta gak pernah menyimpan kebenaran. Karena apa bedanya menyimpan kebenaran sama mengatakan kebohongan? Sama aja. Satu dosa mission, satu dosa omission. Sama aja, dosa dua-duanya. Kepasifan adalah dosa. Menyimpan kebenaran sama mengatakan kebohongan itu 11-12 dan dua-duanya bersalah di hadapan Tuhan. Dibilang tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, Markus 6:34, mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu karena Yesus tergerak oleh belas kasihan, ia mulai mengajar kepada mereka banyak hal. Lukas 9 ayat 11 mengatakan, dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Itu dia, banyak hal yang Yesus ajarkan adalah tentang kerajaan Allah. Dan ini dia bonusnya, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Banyak orang ikut Yesus dengan modus, tapi dengerin Yesus akan memberitahukan yang terpenting, yaitu kebenaran. Tapi nggak jarang dia tetap memberikan apa yang manusia inginkan atau butuhkan. Itu yang keren dari dia. Tapi nggak selalu diberikan apa yang kita mau. Karena bisa bahaya, bisa jadi kebenarannya kita cuekin, yang penting kita mau sembuhnya. Kita mau financial breakthrough-nya, dan itu bahaya. Ayat 12 bilang, pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ayat 13, tapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, Matius 14 ayat 16 bilang gini, tidak perlu mereka pergi. Oke, Lukas 9 lanjut lagi, kamu harus memberi mereka makan. Ini yang perintah yang menurut gue absurd. Kenapa? Karena apa? Kan dibilang jangan bawa apa-apa dalam perjalanan. Dari awal disuruh nggak boleh bawa apa-apa, dan sekarang suruh kasih makan. Ini kan kayaknya absurd abis. Iya gak sih? Kayak mereka pasti kayak, ya tahu gitu kita bawa. Yang kayak, kan kenapa jangan suruh bawa dong kalau kayak gitu. Kalau kita yang suruh kasih mereka makan. Yohanes 6 ayat 5-7 dicatat bahwa gini, Yohanes murid yang dikasih Yesus, dia tahu bahwa gini, hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia, si Filipus. Yesus ngomong sama Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya, untuk mencobai atau menguji. Oke, Allah Tuhan tidak mencobai manusia, tidak dicobai dan tidak mencobai, tapi dia menguji. Ujian diberikan untuk kita naik kelas. Cobaan, iblis yang mencobai manusia. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Kita dicobai untuk jatuh, tapi ujian untuk naik kelas. Dan ini yang Yesus lakukan. Hal itu dikatakannya untuk menguji Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Maka jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja.
Markus 6 ayat 38 bilang, berapa banyak roti yang ada padamu, kata Yesus. Cobalah periksa. Lukas 9 ayat 13 lanjutin, mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Yohanes 6 ayat 8-9 bilang, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas itu bekas murid Yohanes Pembaptis, yang termasuk yang dibilang yang paling pintar di antara para murid, berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Artinya apa? Mereka cuma punya cukup duit untuk beli makanan dari pedagang asongan yang ada di situ. Gini, ngebayangin ini rame banget. Oke, ini rame banget. Dan untuk zaman kita tahu ketika kemacetan terjadi di tol, seberapa macetnya tolnya. Oke, kita tahu ketika kalau udah mulai ada yang jualan dan jalan dan menjajakan jualannya ke pintu, dari pintu ke pintu mobil gitu ya, di kaca ke kaca, kita tahu bahwa ini macet banget. Dan ini kita tahu seberapa ramenya crowd ini. Kita tahu kenapa 2-3 orang berkumpul di situ pasti ada yang jual makanan kayak gitu. Dan ini kayak semacam pedagang asongan. Anak kecil ini jualan 5 roti dan 2 ikan. Karena saking ramenya, akhirnya murid-muridnya yang punya duit cuman segitu, karena nggak boleh bawa bekal, nggak boleh bawa uang, nggak boleh bawa roti, nggak boleh bawa tongkat, 2 helai baju, nggak boleh. Akhirnya mereka cuma punya cukup duit untuk kita cuma bisa beli ini doang yang kita punya. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Sebab di situ ayat 14 bilang, kira-kira 5.000 orang laki-laki, baru laki-laki, belum anak-anak dan belum perempuan dan anak-anak, kayak namanya habis. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Oke. Kalau bisa dibilang ini cara Tuhan untuk ngajarin ke murid-muridnya untuk ngitung berapa banyak nih orang. Oke. Duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Ayat 15 ini kata-kata yang terpenting. Kalau bisa bilang di sini, murid-murid melakukannya. Kan itu yang terpenting. Perintah Tuhan gak akan powerful kalau kita gak bikin. Kalau bisa dibilang, kita akan hanya tahu tentang itu, konsepnya. Tapi ketika kita lakukan, kita akan baru tahu kuasa yang ada di dalamnya. Kita baru tahu kenapa. Karena perkataan iya dan amin, dan kita mestinya iya dan amin juga buat kita. Amin artinya yes Lord, I agree. Ya Tuhan, aku setuju. Dan murid-murid melakukannya, ayat 15, dan menyuruh semua orang banyak itu duduk, ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit. Ini dia bedanya Yesus sama kita. Ia mengucap berkat. Kalau kita apa? Kita akan menengadah ke langit 5 roti 2 ikan, dan bilang kayak, serius loh, segini mana cukup. Itu yang kita akan selalu bilang. Sering kali kita bilang itu yang membuat kita bersalah sebagai hamba Tuhan. Kita akan selalu mestinya angkat apapun yang Tuhan izinkan kita punya ada di tangan kita, berapapun jumlahnya, kita akan angkat dan mengucap syukur. Dia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Garisin kata-kata itu, memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Karena itu arti pelayanan. Kita hanya membagikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama adalah kebenaran. Kedua adalah apapun yang kita miliki, pastinya kita akan coba bantu orang. Ada bagian di Markus, pembacaan ini tentang Yesus manggil murid-muridnya. Dibilang jangan tarik biaya. Karena gini, lu terimanya udah dengan cuma-cuma, lu berikan dengan cuma-cuma. Itu yang dibilang. Makanya apa, hamba Tuhan gak boleh menuntut upah, enggak. Karena gini, gue percaya upah kita dari Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, hanya majikan kita yang bisa kasih upah ke kita. Dan kalau kita hamba Tuhan, majikan kita Tuhan, upah kita dari Dia. Nah, ini akan kita lihat nanti di selanjutnya di sini. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak berapa? 12 bakul. Jumlah murid Yesus berapa? 12 bakul. Ya, kalau lo hamba Tuhan, Tuhan yang akan penuhin kebutuhan lo. Lo gak usah pusing. Yang lo pusingin adalah gimana caranya apapun yang lo punya lo bagi ke orang lain, dan gimana caranya untuk taat sama Kristus. Itu yang kita terus pikirkan.
Asik banget gak sih pembacaan hari ini, menguatkan iman gue terus gitu. Gue langsung diingetin sama Roh Kudus ke 2 Timotius 2 ayat 4. Di situ ada ayat yang paling merangkum semua pembacaan hari ini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Bahasa Indonesia sehari-hari mencatat tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusannya sendiri. Tetapi apa? Kenapa? Supaya dengan demikian ia atau sang prajurit itu berkenan kepada komandannya. Yang dia pikirin cuma gimana cara yang menyenangkan komandan gue, dan gimana caranya gue bisa menjalankan tugas gue dengan baik. Dan pun dengan hamba Tuhan, kita selalu hanya gimana caranya, apakah ada bagian yang belum gue taat, apakah gue masih pelit, gue masih ngerasa ini pelayanan punya gue, atau ini semua berkat yang Tuhan berikan ini mesti dibagikan kepada yang lain. Apakah gue udah memberitakan seluruh kebenaran atau masih sebagian, karena gue takut kalau gue beritain kebenaran banyak yang pergi. Dan gini, kekhawatiran gitu harus kita terus lihat. Bukan harus kita terus lihat, harus kita terus lawan. Karena kita tahu ketika kita lagi terlalu memikirkan urusan-urusan kita sendiri, kita tahu kita bukan prajurit yang sedang berperang. Mungkin berasa sebagai prajurit tapi gak sedang berperang. Tapi kalau kita sedang prajurit yang sedang berperang, kita gak akan pusingin urusan-urusan kita. Yang kita pusingin cuma gimana cara kita berkenan kepada komandan kita. Oke, apakah lo hamba Tuhan? Kalau lo hamba Tuhan, Tuhan yang akan kasih lo upahnya. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tugas kita hanya membagi apa yang Dia izinkan kita miliki, apa yang telah kita terima dari Dia. Yang pertama adalah kebenaran, berikutnya adalah pastinya bantuan-bantuan yang lain yang bisa kita berikan. Ini gue suka. Ini perenungannya gini. Gue dibawa Tuhan untuk merenungkan kayak gini. Sebuah pelayanan yang dimulai sama Tuhan akan selalu gini. Dari sepanjang sejarah kalau kita pelajarin, semua movement-movement yang dari Tuhan, semua dimulai dari orang-orang yang gak punya apa-apa, gak punya modal apa-apa. Kalau bisa bilang cuma punya Roh Kudus, cuma punya firman Tuhan, kebenaran Tuhan di tangan mereka, dan hati yang berbelas kasih. Cuman modal itu yang mereka punya. Mereka gak punya banyak, tapi itu cukup. Itu cukup. Karena gini, karena Tuhan yang memampukan kita. Dia yang mulai. Tuhan bawa gue untuk merenungkan hal ini. Dia bilang kayak gini, bedanya proyek sama movement itu apa? Proyek dimulai dengan modal, semuanya udah diperhitungkan, itu proyek. Tapi gini, kekristenan itu movement, pelayanan, apalagi ministry. Christian ministry is a movement, not a project. Kalau kita nggak mulai dengan modal, itu artinya itu ministry, itu pelayanan, itu movement. Kita mulai dengan apa? Dengan Kristus, dengan Roh Kudus, dengan kebenarannya, dan belas kasihan yang ada di hatinya. Kita mulai dengan itu. Apa yang ada pada kita, itu yang akan Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Apakah pelayanan lo proyek atau movement? Harus kita renungkan. Dan kita kaji lagi, apakah kita mulai dengan kecakapan kita, atau kita mulai dengan ketidakmampuan kita. Kita bilang, Tuhan ini gak bisa nih. Kata Tuhan, justru kalau lu bisa, gue malah takut. Karena lu gak bisa, gue yang bisa. Gue akan pakai lu bisa. Dan lu akan tahu kalau ini jalan, kalau ini memberkati banyak orang. Lu tahu itu bukan lu yang ngerjain, tapi gue. Kata Tuhan, itu yang selalu hamba Tuhan harus ingat. Semua yang nonton ini harus ingat, bahwa bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan mampu dan kita mau. God bless you guys.